Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTuber. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman guru yang sedang dalam persiapan tes PPG, kali ini kita akan membahas soal pretest PPG pedagogik guru TK RA. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. Nomor 1, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat di dalam A. Lembar penilaian, B. SKL, C. Silabus, D. RPP, E. Silabus dan RPP. Jawabnya adalah D. RPP. 2. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, B. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan, C. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, D. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, E. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Jawabnya adalah B. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. 3. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian diri, B. Penilaian jurnal, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian proyek, E. Penilaian kinerja. Jawabnya adalah D. Penilaian proyek. 4. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan tertentu atau guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Problem based learning, B. Inquiry learning, C. Project based learning, D. Kontekstual, E. Discovery learning. Jawabnya adalah C. Project based learning. 5. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus, beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Behaviorisme, C. Kognitif, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Jawabnya adalah D. Konstruktivisme. 6. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Discovery, B. Inquiry, C. Project based learning, D. Kontekstual, E. Kooperatif. Jawabnya adalah C. Project based learning. 7. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar, dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan
pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. mengadministrasikan hasil penilaian, B. memperbaiki program pembelajaran, C. menyusun laporan hasil penilaian, D. menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, E. menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Jawabnya adalah A. mengadministrasikan hasil penilaian. 8. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. pengembangan kurikulum, C. penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, D. menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, E. berkomunikasi pada peserta didik. Jawabnya adalah C. penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. 9. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. AP atau alat penilaian edukatif, B. bagan, C. flip chart, D. gambar, E. foto. Jawabnya adalah B. bagan. 10. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. ruang yang tersedia, B. jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, C. motivasi belajar siswa, D. waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, E. rumusan masalah yang harus didiskusikan. Jawabnya adalah E. rumusan masalah yang harus didiskusikan. 11. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. meningkatkan motivasi, B. memberikan bimbingan, C. memberikan acuan, D. melaksanakan tes awal, E. membuat kaitan. Jawabannya adalah E. membuat kaitan. 12. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran, B. guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah, C. guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media, D. guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa di sekolah, E. guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Jawabnya adalah E. guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. 13. Seorang guru merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. evaluasi diagnostik, B. evaluasi selektif, C. evaluasi sumatif, D. evaluasi penempatan, E. evaluasi formatif. Jawabnya adalah C. evaluasi sumatif. 14. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok, B. pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa, C. siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain, D. suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap, E. siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Jawabnya adalah B. pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. 15. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. kinestetis, B. verbal linguistik, C. logis matematis, D.
visual spasial, E. naturalis. Jawabnya adalah E. naturalis. 16. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat. Ketika dilakukan diskusi kelompok, guru tersebut membuat lembar daftar cek ataupun checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. penilaian kinerja, B. penilaian portofolio, C. penilaian proyek, D. pertanyaan terbuka, E. penilaian diri. Jawabnya adalah A. penilaian kinerja. 17. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, ataupun law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. humanistik, B. konstruktivisme, C. behaviorisme, D. kognitif, E. sibernetik. Jawabnya adalah C. behaviorisme. 18. Pada sebuah rancangan pembelajaran ataupun RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. C. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. D. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jawabnya adalah E. 19. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. A. Discovery learning, B. Kooperatif, C. Problem based learning, D. Inquiry learning, E. Project based learning. Jawabnya adalah C. Problem based learning. 20. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, modul pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan
penilaian hasil belajar. Jawabannya adalah A. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. 21. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. B. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. D. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. E. Memilih kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Jawabannya adalah D. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. 22. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. B. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. C. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. D. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. E. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Jawabnya adalah E. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. 23. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih seorang guru tersebut? A. AP atau alat permainan edukatif. B. Foto. C. Bagan. D. Gambar. E. Flip chart. Jawabnya adalah C. Bagan. 24. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dalam membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Kontekstual. B. Inquiry learning. C. Project based learning. D. Problem based learning. E. Discovery learning. Jawabnya adalah C. Project based learning. 25. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. SKL. B. Silabus. C. Lembar penilaian. D. Silabus dan RPP. E. RPP. Jawabnya adalah E. RPP. 26. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Membuat kaitan. B. Memberikan bimbingan. C. Memberikan acuan. D. Melaksanakan tes awal. E. Meningkatkan motivasi. Jawabnya adalah A. Membuat kaitan. 27. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Inquiry. B. Kontekstual. C. Project based learning. D. Kooperatif. E. Discovery. Jawabnya adalah C. Project
based learning. 28. Seorang guru merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP. Evaluasi tersebut bermaksud untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi diagnostik, B. Evaluasi penempatan, C. Evaluasi sumatif, D. Evaluasi formatif, E. Evaluasi selektif. Jawabnya adalah C. Evaluasi sumatif. 29. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru. Diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar, dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Mengadministrasikan hasil penilaian, D. Menyusun laporan hasil penilaian, E. Memperbaiki program pembelajaran. Jawabnya adalah C. Mengadministrasikan hasil penilaian. 30. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. B. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. D. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa dalam kelas. E. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. Jawabnya adalah C. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Demikian soal kompetensi pedagogik ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.